Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Khalifah Abu Bakar Siddiq Bab 01. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami melainkan kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalil niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang laki-laki berkedudukan agung, berderajat tinggi, beribadah kepada Allah dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjihad di jalan Allah, dan memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Dia menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat orang-orang mengabaikan beliau, beriman kepada beliau pada saat orang-orang ingkar kepada beliau, dan membenarkan pada saat orang-orang mendustakan beliau. Tidak sedikit dari anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui jasa-jasa besarnya sehingga mereka menzalimi hak-haknya, meremehkan kedudukannya yang mulia dan tidak menghargai dengan sebenar-benarnya. Yang berpura-pura tidak mengetahui bukan hanya orang-orang awam semata, bahkan orang-orang khusus dari kalangan para khatib, para pemberi nasihat, para dai juga para penulis. Bisa jadi karena dia adalah orang besar di samping orang yang lebih besar, mulia di samping yang lebih mulia, maka kebesaran sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan dan derajatnya menutupi kebesaran, kedudukan dan derajatnya. Dia adalah sahabat terbaik tanpa diperselisihkan. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam setelah para nabi dan para rasul atas seorang laki-laki yang lebih baik daripadanya. Dialah laki-laki yang pertama kali beriman menurut pendapat yang sahih. Dialah seorang laki-laki yang jika imannya ditimbang dengan iman umat maka imannya lebih berat. Dialah orang yang bersih hati, pemalu, tegas namun pengasih, seorang saudagar yang mulia, pemilik fitrah lurus dan bersih dari noda-noda jahiliyah dan kegelapan. Dia mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kemuliaan besar bisa menyerupai beliau. Seorang laki-laki bukan layaknya laki-laki, mempunyai sejarah hidup bukan layaknya sejarah hidup. Diajak masuk Islam, dia pun menjawab tanpa keraguan, tanpa maju mundur dan tanpa bimbang. Dia langsung masuk Islam dengan penuh keyakinan. Karena para pemilik fitrah yang lurus tidak akan pernah bimbang menerima kebaikan yang diserukan kepadanya. Bagaimana dia tidak segera menerima Islam sementara dia telah berkawan akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Dia mengetahui kejujuran beliau, amanah beliau, kebaikan tabiat beliau serta kemuliaan akhlak beliau. Dia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdusta kepada manusia. Mana mungkin beliau berani berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Karena itulah ketika dia diajak kepada Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, batinnya mengatakan, aku belum pernah mengetahui engkau berdusta. Adapun bibirnya mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Lalu dia memberikan tangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membayat beliau. Jadilah tangan pertama yang diulurkan kepada Nabi Shallallahu
alaihi wasallam. Siapakah Siddiq radhiyallahu anhu? Dia adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi, Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah. Dia dilahirkan di Mina. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada Murrah. Di masa jahiliyah dia menikah dengan dua wanita, Qutailah binti Abdil Uzza dan Ummu Ruman binti Amir. Dan di masa Islam dia menikah dengan dua wanita, Asma binti Umais dan Habibah binti Harijah bin Zaid. Teladan bahkan semasa jahiliyah. Siddiq radhiyallahu anhu adalah teladan dalam segala bidang hingga pada masa jahiliyah sekalipun, maka jangan heran kalau setelah dia masuk Islam, dia adalah orang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam jika mereka memahami agamanya. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang disukai dan dicintai oleh kaumnya. Dia adalah orang Quraisy yang paling tahu nasab Quraisy, orang Quraisy yang paling mengenal Quraisy dan paling mengenal kebaikan dan keburukan yang ada pada Quraisy. Dia adalah laki-laki pemilik akhlak yang baik. Para petinggi Quraisy mendatanginya dan menyukainya karena ilmu dan perniagaannya serta kepandaiannya dalam bergaul. Orang-orang dari kaumnya yang dia percaya, yang bergaul dan berkawan dengannya dia ajak kepada Allah dan kepada Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengharamkan khamr, minuman keras atas dirinya pada masa jahiliyah. Dia tidak meminumnya sekalipun. Tidak pada masa jahiliyah, apalagi ketika dia masuk Islam. Hal itu karena pada suatu hari dia melewati seorang laki-laki yang sedang mabuk. Orang mabuk itu meletakkan tangannya pada kotoran manusia lalu mendekatkan tangannya ke hidungnya. Jika dia mencium bau busuknya maka dia menjauhkan tangannya dari hidungnya. Maka Abu Bakar mengharamkan khamr atas dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata di hadapan beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Ketika itu usiaku mendekati balik. Ayahku Abu Quhafah membawaku ke sebuah ruangan miliknya. Di sana ada berhala-berhala miliknya. Dia berkata kepadaku, ini adalah Tuhan-Tuhanmu yang tinggi lagi mulia. Lalu dia pergi meninggalkanku. Aku mendekat kepada sebuah berhala. Lalu aku berkata, aku lapar, berilah aku makan. Berhala itu tidak menjawab. Aku berkata, aku tidak berpakaian, berilah aku pakaian. Berhala itu tetap tidak menjawab. Maka aku mengambil sebuah batu dan menghantamkan batu itu kepadanya dan ia pun tersungkur. 5. Abu Bakar masuk Islam. Dari Said Al-Hudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Bakar berkata, bukankah aku lebih berhak atasnya? Maksudnya adalah khilafah, bukankah aku adalah orang pertama yang masuk Islam? Bukankah aku adalah pemilik ini? Bukankah aku adalah pemilik ini? 6. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, ada yang berkata bahwa orang pertama yang masuk Islam adalah Ali. Yang lain mengatakan, Khadijah. Pendapat-pendapat ini bisa digabungkan dengan mengatakan Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ali dari kalangan anak muda, dan Khadijah dari kalangan kaum wanita.
Orang pertama yang melakukan penggabungan ini adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, dia langsung memikul amanat agama di atas pundaknya. Dia mulai berdakwah mengajak manusia kepada agama Allah Jalla Allah. Di tangannya, masuk Islamlah enak orang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siddiq radhiyallahu anhu akan datang pada hari kiamat, sedangkan 6 orang itu dalam timbangan kebaikannya. Bahkan telah masuk Islam melalui tangannya orang-orang dalam jumlah besar selain 6 orang mulian lagi suci tersebut. Demikianlah semestinya seorang dai. Dia memikul kewajiban berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya. Khawatir mereka akan ditimpa azab Allah sehingga dia membimbing mereka menuju ridha Allah dan surganya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberinya gelar Atiiki. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah Al-Habib Shallallahu alaihi wasallam memberikan gelar Atiq kepadanya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku sedang berada dalam rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat berada di halaman. Di antara aku dengan mereka terdapat kain pembatas. Tiba-tiba Abu Bakar datang, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melihat seorang Atiq yang dibebaskan dari api neraka, hendaklah dia melihat orang ini." Nama Abu Bakar dari keluarganya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir, namun nama Atiq lebih kesohor. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abu Bakar datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Bergembiralah. Engkau adalah Atiqullah, orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka." Saya Aisyah berkata, maka sejak saat itu dia dikenal dengan Atiq. Sebagian dari keutamaan dan keunggulan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepada dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang Khalid kekasih selain Rabku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai Khalil, akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa sebuah masjid kecuali ia ditutup selain pintu Abu Bakar." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Yang paling kuat karena Allah adalah Umar. Yang paling besar rasa malunya adalah Utsman, dan yang paling menguasai peradilan adalah Ali." 11. Dalam sebuah riwayat, umatku yang paling belas kasihan kepada umatku adalah Abu Bakar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang yang bersinar di langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan keduanya dalam kenikmatan." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya dia mempunyai jasa mulia. Allah yang akan membalasnya di hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang Halil, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai Halil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah Halilullah, kekasih Allah. Dari Jabi bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, teladanilah dua orang sepeninggalku dari para sahabatku, Abu Bakar dan Umar. Dari Abu Bakar bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bermimpi tadi malam? Maka seorang laki-laki berkata, saya melihat dalam mimpi sebuah timbangan turun dari langit. Lalu engkau dengan Abu Bakar ditimbang, maka engkau lebih berat daripada Abu Bakar. Umar dan Abu Bakar ditimbang, maka Abu Bakar lebih berat daripada Umar. Umar ditimbang daripada Utsman, maka Umar lebih berat daripada Utsman. Kemudian timbangan itu diangkat. Dia berkata, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di sini terlihat keutamaan Abu Bakar atas Umar dan orang-orang setelahnya. Ucapannya, kami melihat rasa tidak suka pada wajah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam Tufatul Awadzi, hal ini karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa makna mimpi diangkatnya timbangan adalah menurunnya nilai segala perkara dan munculnya fitnah-fitnah pasca khilafah Umar. Makanya salah satu lebih berat atas yang lain adalah bahwa yang lebih berat adalah yang lebih baik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Bakar dan Umar. Maka beliau bersabda, dua orang ini adalah sayyid penghulu orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, kecuali para nabi dan para rasul. Ingin katakan hal ini kepada mereka berdua, wahai Ali. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah di surga. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, engkau adalah sahabatku di haud telaga, dan sahabatku di gua. Pengarang Tufatul Awadzi berkata, sabda Nabi, engkau adalah sahabatku di Hauts, yakni Telaga Al-Kausar, dan sahabatku di gua, yakni gua yang berada di Gunung Sur tempat keduanya bersembunyi di dalamnya ketika keduanya hijrah ke Madinah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua, seandainya seorang di antara mereka melihat ke kedua kakinya,
niscaya akan melihat kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa dugaanmu, wahai Abu Bakar, dengan dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami memilih siapa yang terbaik pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Maka Abu Bakar menangis seraya berkata, bukankah diriku dan hartaku hanya untukmu ya Rasulullah? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, lalu Uhud berguncang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tenanglah wahai Uhud, di atasmu hanyalah seorang Nabi, Siddiq dan dua orang syahid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik naik laki-laki adalah Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa dia berwudu di rumahnya. Abu Musa berkata, maka aku berkata, sepanjang hari ini aku akan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku akan selalu bersama beliau. Lalu aku datang ke masjid. Di sana aku bertanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menjawab, beliau keluar dari arah ini dan ini. Maka aku menuju arah yang mereka tunjuk. Aku bertanya tentang beliau. Ternyata beliau masuk ke sumur Aris. Aku duduk di pintu dan pintunya dari pelepah kurma. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan keperluannya dan berwudu, aku berdiri kepada beliau. Ternyata beliau sedang duduk di atas sumur Aris. Beliau duduk di tepiannya, membuka kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. Aku memberi salam kepada beliau lalu aku beranjak. Aku duduk di pintu. Aku berkata, hari ini aku akan menjadi penjaga pintu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar datang. Dia mendorong pintu. Lalu aku bertanya, siapa? Dia menjawab, Abu Bakar. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, Abu Bakar minta izin. Nabi bersabda, izinkan untuknya, dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Aku kembali ke pintu lalu aku berkata kepada Abu Bakar, masuklah, dan Rasulullah telah memberimu kabar gembira dengan surga. Maka Abu Bakar masuk dan duduk di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di pinggir sumur dengan menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuka kedua betisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang penggembala bersama domba-dombanya, datanglah seorang serigala dan menyerangnya. Ia mengambil seekor domba, maka penggembala itu mengejarnya. Maka serigala itu menoleh kepada penggembala itu lalu berkata, siapa yang akan menjaganya pada hari binatang buas? 27 Pada hari itu tidak ada gembala selain aku. Ketika seorang laki-laki menggiring seekor sapi, sedangkan sapi itu menoleh kepadanya dan berbicara, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini.
tetapi aku diciptakan untuk membajak sawah. Maka orang-orang berkata, Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab beriman kepada semua itu. Dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah bahwa dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar diletakkan di atas ranjang kematian setelah ditikam. Orang-orang berdatangan untuk mendoakan dan mensalatkan sebelum dia diangkat. Aku berada di antara hadirin. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang laki-laki yang memegang pundakku. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mendoakan Umar agar dirahmati Allah dan dia berkata, engkau tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sukai untuk bertemu Allah dengan membawa seperti amalannya selain dirimu. Demi Allah, aku benar-benar yakin bahwa Allah akan menjadikanmu bersama kedua sahabatmu. Aku sering mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kedudukan Siddiq di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar datang tergopoh-gopoh sambil memegang ujung kainnya sehingga lututnya terlihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabat kalian menghadapi masalah penting. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnul Khattab telah terjadi sesuatu. Aku terlanjur menghinanya. Kemudian aku menyesal. Aku memintanya untuk memaafkanku namun dia tidak berkenan. Maka aku datang ke sini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya 3 kali. Kemudian Umar menyesal. Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi marah. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar. Abu Bakar berlutut dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang berbuat salah, akulah yang berbuat salah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian lalu kalian berkata, engkau berdusta. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu tidak ada yang berani menyakiti Abu Bakar. Dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan katam. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Quhafah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Fathu Makkah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami yang akan datang kepadanya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar. Maka Abu Quhafah masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon sagamah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ubahlah keduanya tetapi jangan dengan warna hitam. Dari Amr bin al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Aku bertanya, dari kaum laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.